Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irma Dayanti, SSI, Guru Mapel Matematika SMK kelas 12. Harapan saya, kita dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Baiklah anak-anak ibu, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram dapat disajikan dalam berbagai macam diagram. Pertama, diagram batang, kedua garis, ketiga lingkaran, keempat piktogram, kelima histogram, keenam poligon frekuensi, ketujuh kurva Ogib. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 macam diagram, yaitu diagram batang, garis, dan lingkaran. Ya. Baiklah anak ibu sekalian, perhatikan dengan baik. Pertama kita akan bahas tentang diagram batang. Diagram batang adalah suatu grafik yang mewakili data dalam bentuk persegi panjang, vertikal, maupun horizontal. Nah, kita ambil contohnya. Kita lihat penyajian data pada pertemuan yang lewat. Kita sudah menyusun data tunggal menjadi tabel distribusi frekuensi. Nah, data yang kita sajikan dalam tabel distribusi frekuensi pada pertemuan yang lewat, yaitu nilai ulangan harian matematika 30 siswa kelas 12 AK1 SMKS di Medan. Nah, kita lihat nilainya rentangnya dari 35 sampai 45 kelas pertama, dan kelas yang terakhir 90 sampai 100 dengan total jumlah frekuensi keseluruhan 30. Nah, kita akan gambar dalam diagram batang. Baik anak ibu, masing-masing kalian ambil alat tulisnya, gunakan penggaris dan pensil. Awal dalam menggambar diagram batang atau bar graph pada grafik kartesius adalah buatlah jarak setiap titik dengan skala yang tepat. Jika seandainya skala setiap titik berjarak 1 cm, maka gambarlah setiap skalanya berjarak 1 cm. Pada sumbu X atau absisnya, gambarlah ke-6 kelas. Mulai kelas pertama, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan jarak yang sama. Yaitu kelasnya 35 sampai 45, 46 sampai dengan 56, sampai akhirnya dia 96 sampai 100. Pada sumbu Y, gambarkanlah skala dari 0 sampai 12. Karena kebetulan jumlah siswanya paling banyak 11. Jadi buat skala-skala 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sudah nak? Nah, kemudian kita gambarlah diagram batang tersebut dengan bentuk persegi panjang dalam bentuk vertikal. Nah, kelas pertama 35 sampai 45 ada sebanyak 3 siswa. Ketemukanlah batang tadi sampai dengan frekuensi yang ketiga yang terletak antara 2 sampai 4. Kelas yang kedua frekuensinya sebanyak 4. Maka batang tadi berada pada skala 4. Terlihat pada sumbu Y 4. Kemudian pada sumbu X-nya dengan kelas 4/6 sampai dengan 5/6. Pada kelas yang ketiga ada sebanyak 1 frekuensinya. 1 terletak antara skala 0 dan 2. Hubungkanlah kelas tersebut dengan skala 1 tadi. Pada kelas yang keempat, jumlah siswa ada sebanyak 11 dengan interval kelas antara 68 sampai 78. 11 terletak pada frekuensi antara 10 dan 12. Berikut pada kelas yang kelima, jumlah frekuensi ada sebanyak 5. Maka kelas yang kelima hubungkanlah dengan frekuensi yang terletak antara 4 dan 6.
Dan terakhir, frekuensi kelasnya ada 6 dengan interval kelas antara 90 sampai dengan 100. Nah, lebih jelasnya nak, bisa kalian lihat pada layar. Inilah bentuk diagram batang data tunggal, di mana batangnya terletak terpisah-pisah. Kalau tadi data disajikan dalam bentuk data tunggal, sekarang bagaimana kalau data disajikan dalam bentuk ganda? Nah, di sini ada contoh jumlah siswa SMKA di Kota Medan dari kelas 10 AK sampai dengan kelas 12 AP dengan jumlah laki-laki dan perempuan yang tertera di layar. Data ini dapat kita sajikan dalam bentuk diagram batang atau bar graph dengan membuat satu kriteria di mana kita buat batang yang berwarna merah menyatakan siswa laki-laki dan batang yang berwarna hijau menyatakan siswa perempuan. Seperti biasa, nah Ibu, gambarlah dengan skala yang sama agar gambar yang diperoleh baik dan benar. Nah, untuk frekuensi itu adalah sumbu Y, sementara untuk kelas itu adalah sumbu X atau absisnya. Absis kita mulai dari kelas 10 AK sampai dengan kelas 12 AP. Sementara untuk frekuensi kita mulai dari skala 0 sampai dengan 25 dengan jarak-jarak yang sudah tertentu sesuai dengan skala yang kalian inginkan masing-masing. Ya. Kelas 10 AK, jumlah siswa laki-laki sebanyak 18. Maka kalau kita lihat dengan baik, grafik batang berwarna merah itu dengan skala frekuensi 18. Kemudian jumlah siswa perempuan sebanyak 12. Nah, kita lihat grafik batang yang berimpit dengan warna merah berwarna hijau. Kita lihat pada frekuensi ke sebelah kirinya itu akan kita dapat sebesar 12. Demikianlah seterusnya nak sampai ke kelas 12 AP. Kita lihat kelas yang terakhir. Di kelas 12 AP jumlah siswa laki-laki sebanyak 13. Itu kita tengok pada grafik batang berwarna merah. Kita lihat skalanya pada sumbu Y, dia sebesar antara 10 ke 15. Dengan skala tadi kita lihat dia akan berfrekuensi sebanyak 13. Dan untuk perempuannya bisa kita lihat jumlahnya sebanyak 17. 17 kita tengok pada grafik nak. Iya. Nah, setelah kalian tengok semua, Ibu harapkan kalian gambar di buku catatan kalian masing-masing, baik diagram batang data tunggal maupun data ganda. Bagaimana Ibu? Bisa? Oke. Baiklah, diagram yang kedua yaitu diagram garis atau line graph. Diagram garis adalah suatu penyajian data dalam bentuk garis lurus. Dengan contoh yang sama, kita ambil nilai ulangan harian matematika 30 siswa. Kita ubah menjadi diagram garis. Seperti biasa, kita gambar grafik kartesius dengan skala yang sama agar diperoleh gambar yang baik dan benar. Di kelas yang pertama, 35 sampai 45 dengan frekuensi 3. Kelas yang kedua, 45 sampai 55 dengan frekuensi 4 dan seterusnya sampai kelas yang terakhir 90 sampai dengan 100 dengan jumlah frekuensi sebanyak 6. Setelah kita temukan setiap titik, hubungkanlah setiap titik dengan garis lurus. Itu adalah data yang pertama. Bagaimana dengan data yang kedua? Seperti contoh pada diagram batang data ganda. Jumlah siswa SMKA di Kota Medan. Mulai dari kelas 10 AK sampai dengan kelas 12 AP. Kita lihat diagram garisnya. Di sini ada 2 buah garis, yaitu ada garis berwarna merah dan garis berwarna biru.
Garis berwarna merah menyatakan siswa perempuan, garis berwarna biru menyatakan siswa laki-laki. Nah, dengan cara yang sama, kita lihat dari diagram jumlah kelas tadi, kita lihat kelas 10 AK, laki-lakinya 18, perempuannya 12. Nah, tengoklah pada diagram garis, pada warna merah kita melihat bahwasannya titiknya pada frekuensi 12. Sementara pada garis warna biru, frekuensinya kita lihat dia pada angka 18. Demikianlah seterusnya sampai kelas 12 AP. Di kelas 12 AP, frekuensinya kita lihat jumlah siswa, laki-lakinya 13 dan perempuannya 17. Tengok di situ yang warna merah, Nak. Frekuensinya sebanyak 17 dan yang berwarna biru sebanyak 13. Nah, setelah kalian lengkapi semua titiknya, hubungkanlah setiap titik. Yang perempuan berwarna merah, yang laki-laki berwarna biru. Setelah kalian hubungkan dengan benar, gambar yang akan kalian peroleh akan sama seperti gambar yang di layar. Oke, nah Ibu, itulah contoh diagram garis. Dan terakhir, pada pertemuan kita akan membahas diagram lingkaran atau V-graph. Diagram lingkaran itu adalah suatu diagram yang disajikan dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi numerik. Dengan contoh yang sama, nilai ulangan harian matematika 30 siswa yang kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran atau V-graph. Pada layar bisa kalian lihat ada diagram lingkaran. Dimulai pada kriteria yang pertama berwarna biru tua, yaitu kelas 35 sampai 45. Bisa kita hitung berapa sudut pusatnya dengan cara jumlah frekuensinya 3. Sementara jumlah frekuensi keseluruhan adalah 30. Maka perhitungan sudut pusatnya 3/30 dikali 360 derajat. Diperolehlah sudutnya sebesar 36 derajat. Dan pada kelas yang terakhir, kita lihat sudut pusatnya nilainya tertera antara 90 sampai 100 sebanyak 6 siswa. 6/30 dikali 360 derajat. Setelah kita hitung diperolehlah 72 derajat. Nah, itulah langkah pengerjaan dalam perhitungan sudut pusat pada diagram lingkaran mulai kelas yang pertama sampai dengan kelas yang terakhir. Baiklah Nak Ibu, selamat mencoba. Pada kesempatan ini Ibu juga membuat latihan untuk kalian. Ibu harapkan kalian kerjakan dengan baik dan benar. Baiklah Nak Ibu, demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.